يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أولادي وأخواني وأخواتي rahimakumullah, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi umur, kita masih diberi kenikmatan yang paling mahal, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan sholawat serta salam rindu kita, salam sayang kita, salam cinta kita pada kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sangat hormati para guru-guru, khususnya Teacher Marah, Teacher Angga, Teacher Asep, dan yang lainnya. Dan saya hormati juga para mahasiswi yang sedang melakukan PPG, dan saya sangat cintai dan sangat banggakan anak-anak saya, siswa SMP SMA Lazwati Ideal Purwakarta. Zaman dulu sebelum Rasul lahir, lebih kurang 300 atau 400 tahun sebelum kelahiran Rasul, Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka banyak yang berhijrah ke kota Yathrib atau kota Madinah. Dulu nama kota Madinah itu adalah Yathrib, tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, diganti namanya menjadi kota Madinah. Orang Israel itu berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Yathrib karena menurut mereka di kitab-kitab mereka, di Taurat atau di kitab yang lainnya, di Zabur, disebutkan bahwa nanti kelak akan ada seorang nabi yang berhijrah datang ke kota Madinah, bahwa nanti kelak akan ada seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari turunan Bani Ismail, dari turunan Ismail akan berhijrah ke Madinah. Jadi orang-orang Israel pun mereka pada datang ke kota Madinah menunggu kedatangan Rasul tadi, menanti kedatangan hijrahnya sang Rasul tadi, bukan untuk beriman kepada mereka, bukan untuk mengimani Rasul, bukan untuk masuk Islam, bukan untuk mengikuti jejak idola Rasul, tapi mereka datang ke kota Madinah untuk mempersiapkan diri untuk mengganggu sang Nabi, untuk mencemooh sang Rasul. Bahkan tidak segan-segan mereka ingin sekali menghabisi sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini bukan turunan dari Israel, ini Nabi Ummi, ini Nabi dari turunannya Ismail.
Ismail. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim memiliki anak lebih kurangnya 2 orang. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Ismail ini lahir dari istri yang kedua, dari Siti Hajar, dan dicoba sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar di wadi ghairi dzi zar'in, di satu bukit yang tidak berumput, aja tidak tumbuh di situ. Di Mekah itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ditinggalkan Siti Hajar dengan baginya, tapi dengan mukjizat Nabi Allah Ismail keluar air Zam-Zam. Umur 45 tahun Nabi Allah Ibrahim diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Agar anaknya tersebut. Karena Nabi Allah Ibrahim ini umurnya ketika beliau mempunyai anak Nabi Allah Ismail di atas 80. Ada yang mengatakan sampai 100 tahun. Tapi Nabi Allah Ibrahim tetap menguji keimanan Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menguji beliau agar menyembelih. Dalam ayat Al-Quran disebutkan inni ara fil manami, ayat yang panjang ya, kebetulan saya tidak terlintas. Saya melihat engkau bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu, wahai Ismail. Coba, padahal masih 45 tahun, lagi lucu-lucunya nih. Nanti hampir 100 tahun sama Nabi Allah Ibrahim. Begitu diperintah sama Allah agar disembelih. Ibrahim tidak memperbolehkan. Dengan apapun juga kecintaan beliau kepada Allah melebihi segala sesuatu, Ibrahim memutuskan untuk menyembelih anaknya. Ketika menyampaikan kepada anaknya, apa jawaban anaknya? Ya abatif alla tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Engkau akan menemukanku dalam keadaan sabar, pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan lagi untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail. Lebih kurangnya itu ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendirikan Ka'bah. Sudah 100 tahun. Nabi Allah Ismail waktu itu masih 14-15 tahun. Saya di sini ingin menekankan bahwa Ismail itu adalah asli. Ismail itu adalah pokok daripada Ibrahim. Ketika mendirikan Ka'bah, dan di dalam samping Ka'bah itu ada Hijr Ismail, kamar Ismail. Setelah mendirikan Ka'bah semuanya selesai, baru Nabi Allah Ibrahim dikasih bonus, dikasih insentif, dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa taala hasil daripada ujian-ujian ini. Apa hadiahnya? Diberi putra yang bernama Ishak. Dari Ishak Yakub, dari Yakub Yusuf, terus ke Bani Israel. Tapi yang pokok itu adalah Ismail, karena Ismail anak tertua. Ismail adalah anak yang paling besar, yang diuji beberapa kali sama Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran diceritakan. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah, ada yang menyebutkan beliau adalah cucu ke-70 daripada Nabi Ismail. Ada yang mengatakan cucu ke-50. Dari Nabi Ismail sampai ke Adnan lebih kurang 50 atau 30.
Jadi Adnan ini adalah cucu kakek ke 20-nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Adnan baru ke Fihr. Fihr itu adalah al-jaddul ashir, kakek yang ke-10 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat menyebutkannya, barang siapa yang ingin menghafal nasabku, hafalkanlah sampai ke Adnan. Dan Fihr ini yulaqab bi Quraisy. Jadi kalau ditanya Kanjeng Nabi katanya turunan Quraisy, kok nggak ada nama Quraisynya sampai ke Adnan? Quraisy itu Fihr, disebut juga dengan Quraisy. Jadi kakek yang ke-10 Rasul adalah Fihr. Kakek yang pertama Rasul siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wah, Masya Allah, hafal semua ini. Bin Hashim. Dari Hashim bin Qusay. Dari Qusay bin Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf bin Kilab. Kilab ini ketemu antara kakek Rasul dari ayah dan kakek Rasul dari ibu. Salamullahi alaihi wasallam. Auladi rahimakumullah. Bani Israel ratusan tahun sudah mempersiapkan diri datang ke kota Madinah untuk menolak Rasul, untuk mengganggu Rasul, untuk menghabisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengenal Rasul, mereka betul tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kami turunkan Alkitab, Taurat, kami turunkan Zabur, kami turunkan Injil, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Mengenal Rasul seperti mengenal anak-anak mereka. Saya punya anak kelima, saya tahu lahirnya kapan, saya mengenal anak-anak saya, bahkan bidannya siapa, dokternya siapa, di rumah sakit mana. Saya orang-orang Yahudi ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Tapi di antara mereka menyembunyikan kebenaran ini, padahal mereka tahu. Kemudian tinggal di Madinah, di kampung namanya Khaybar. Auladi rahimakumullah, kita perlu ingat, kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu berbeda jauh dengan kebatilan. Kebenaran itu tidak pro A atau pro B. Kebenaran itu independen. Kebenaran itu tidak melihat situasi dan kondisi. Kebenaran itu tidak sesuai dengan kecenderungan kita. Ada kalanya kebenaran ini berbeda, bertolak belakang dengan kecenderungan kita. Kebenaran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar itu hanyalah Tuhan. Selain daripada Tuhan berarti salah. Kebenaran itu benar, tidak mesti ditopang oleh apapun juga. Eksistensinya kebenaran itu tidak terganggu oleh apapun juga. Karena itu kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu dibimbing sama Yesus, dituntun menuju kebenaran. Di dalam salat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami menuju as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, menuju kebenaran yang hakiki. Kebenaran itu kadang-kadang merugikan kita secara ekonomi. Kebenaran itu kadang-kadang mempersulit kehidupan kita.
resikonya. Apapun yang akan kita hadapi, kita harus tetap pada kebenaran. Ada kalanya orang sering menyimpulkan bahwa ini tidak benar dan ini benar oleh beberapa hal. Sering menolak kebenaran karena beberapa unsur. Saya di sini ingin menyinggung hanya beberapa saja. Salah satunya adalah unsur adat istiadat, unsur kebudayaan, bahwa bertolak belakang dengan adat istiadat kita, bertolak belakang dengan kebudayaan kita, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita mengetahui adat istiadat itu adalah sesuatu yang biasa dilaksanakan sehingga menjadi tradisi, menjadi adat istiadat, tidak ada hubungannya dengan kebenaran, tidak ada kaitannya dengan hak. Adat istiadat itu jauh hubungannya dengan benar dan salah. Para nabi, dulu Nabi Allah Ibrahim salamullahi alaihi ya, ketika beliau mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Mereka menantang Nabi Allah Ibrahim. Padahal masuk akal menurut mereka, tapi mereka menolak karena bertentangan dengan adat istiadat. Menyembah berhala waktu itu adalah adat istiadat yang harus diikuti. Tidak menggunakan logika lagi, tidak menggunakan perasaan lagi. Tolak ukurnya adalah pokoknya ini orang tua kita dulu begini, kita ngikutin begitu. Nabi Allah Ibrahim pun akhirnya beliau datang ke satu tempat di mana di situ ada banyak patung-patung, dan beliau menunjukkan semua patung-patung itu kecuali yang besar. Surat di Al-Quran banyak diceritakan di dalam Al-Quran, dan menggantungkan kapaknya itu ke patung paling besar. Begitu orang-orang atau kaumnya datang melihat Tuhan mereka pada hancur kecuali yang satu yang besar, mereka mencari orang siapa yang menghancurkan. Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk menuju kebenaran dengan logika mereka, dengan logika yang benar, harus objektif bukan subjektif. Sampai datanglah Ibrahim. Begitu datang Ibrahim, ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Nabi Ibrahim menurut beberapa mufassirin menunjuk tangannya begini, jadi jempolnya ke sini, jari ini ke sini. Itu jadi maksudnya ke sini, tapi menunjuk ke berhala yang ada kapaknya tadi. Orang-orang semuanya berpikir, gak mungkin Tuhan saya yang paling besar ini menghancurkan yang kecil-kecil. Logika mereka diajak berpikir, gak mungkin, pasti kamu Ibrahim. Di sini ada kesempatan Nabi Allah Ibrahim menjelaskan bahwa selama ini kalian salah. Ternyata Tuhan kalian tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kalian pun tidak percaya kalau aku katakan bahwa yang paling besar yang menghancurkannya. Diajak berpikir untuk menuju kebenaran dengan logika mereka, tapi mereka tetap menolak dan akhirnya pun ingin membakar Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau membakar Nabi Allah Ibrahim, dan menyebutkan setelah kayu bakar disiapkan untuk membakar Nabi Allah Ibrahim, malaikat angin menawarkan jasa, Ibrahim menolak. Malaikat hujan menawarkan jasa, Ibrahim pun menolak. Malaikat banyak menawarkan jasa agar turun hujan, agar meniup angin, agar api ini tidak nyala. Ibrahim berkeyakinan al-haq dengan kebenaran, sang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diletakkan Ibrahim dan dibakar, Allah berfirman, ya
bardan wa salaman ala Ibrahim wahai Nabi, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Itulah kebenaran. Begitu juga pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berangkat bukan membela perempuan, bukan membela laki-laki. Nabi Muhammad berdakwah bukan membela yang miskin, bukan membela yang kaya. Nabi Muhammad berdakwah bukan membela yang lemah atau membela yang kuat, tapi Nabi Muhammad berdakwah membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad berdakwah menyinggung perasaan semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin, baik yang kuat atau yang lemah, baik perempuan atau laki-laki, baik yang tua atau yang muda. Dengan kata-kata beliau yang sangat terkenal, qul la ilaha illallah tuflihun, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, kalian pasti akan beruntung. Apa yang dilakukan oleh mereka? Bersekongkol untuk membunuh Nabi, mereka bersekongkol untuk mengganggu Nabi, mereka bersekongkol bahkan untuk menghabisi dan mengusir, menutup agama Islam. Tapi mereka tidak berhasil karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kebenaran. Setiap mereka diajak untuk menuju risalah al-Muhammadiyah, risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa saja yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana, kami hanya mengikuti tradisi orang tua kami, adat istiadat orang tua kami. Apapun pokoknya macam kolot kurang bener, kudu ngikut dia bener, tanpa menggunakan lagi logikanya. Awal kana aba'uhum la yaqimuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun abah-abah mereka tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan akalnya, bahkan mereka tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Tapi kafir Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad bersama batil karena bertentangan dengan adat istiadat. Yang kedua, yang kita anggap kadang-kadang benar atau menolak kebenaran, itu ada yang namanya sebuah gagasan atau sebuah pendapat, biasanya di badan legislatif, di DPR atau di DPRD, itu ada pendapat-pendapat yang kadang-kadang mayoritas voting yang terbanyak berarti yang benar, padahal tidak ada kaitannya dengan banyak dan sedikit kebenaran. Kebenaran dan tak benar, bukannya ada pemahaman lagi ya, suara terbanyak adalah suara Tuhan, padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebenaran. Kebanyakan orang-orang ini lebih menyukai kemungkaran ketimbang ketaatan kepada Allah SWT. Kebanyakan orang-orang ini lebih menyukai kemusyrikan, kebatilan ketimbang kebenaran atau hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada gagasan-gagasan yang sangat bertentangan dengan logika kita, seperti contohnya menikah sesama jenis, seperti contohnya menikah dengan binatang. Contohnya lagi, kemarin ada lagi yang menikah dengan kulkas ya. Menurut gagasan itu nggak nyambung. Ini bukan kebenaran, harus ditolak. Pernah suatu hari Abdullah bin Umar, beliau sedang tawaf di kota Makkah, tawaf di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang sedang bermunajat kepada Allah SWT.
yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah kumpulkanlah aku dari grup yang sedikit, dari jumlah yang sedikit, jangan yang banyak ya Allah. Allahumma ij'alni minal qalil. Menarik ini doa. Selesai tawaf dan selesai sholat tawaf, Ibn Umar atau Abdullah Ibn Umar datang menghampiri pemuda tadi. Bagaimana kamu doa ini bisa pengen dikelompokkan dengan yang sedikit? Baru dengar saya ini doa. Pemuda tadi mengatakan, bukankah dalam Al-Quran disebutkan wa qalilun min ibadiy syakur? Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sedikit sekali hamba-Mu yang mensyukuri, sedikit sekali orang-orang yang beribadah kepada-Ku. Dalam surah Al-Waqi'ah yang disebutkan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi sedikit dan banyak ini bukan urusan kebenaran atau kebatilan. Benar tetap benar, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ya, ketika orang-orang banyak yang masuk neraka, untuk bila mendali, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari api neraka, amin. Disebutkan kenapa mereka masuk neraka? Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah menjelaskan kebenaran kepada kalian, ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian tidak menyukai kebenaran itu karena tidak pas dengan kecenderungan kalian, karena tidak pas dengan syahwat kalian, karena tidak pas dengan keinginan kalian, maka kalian menganggap menolak kebenaran. Ini kita harus jaga diri kita. Kebenaran itu tidak sesuai dengan kecenderungan kita. Kebenaran hukumnya adalah akal Al-Quran. Benaran Al-Quran yang harus kita pegang, dan hadis-hadis yang sahih. Lalu akal kita, kebenaran tetap kebenaran. Dan tadi yang ketiga adalah fanatisme dan hasud, fanatisme dan iri hati. Kadang-kadang sekarang ini sudah mendekati pemilu ya, pilkada, pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Biasanya gara-gara urusan masalah fanatisme, pribumi dan bukan pribumi, anak kampung sini dan bukan anak kampung sini. Tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Saya asli Purwakarta, saya berhak menjadi bupati Purwakarta. Gak ada. Gak ada kaitannya dengan kebenaran. Ini fanatisme. Fanatik ini keluarga saya, ya, katanya orang Sunda bilang pokoknya mah buruk papa. Jadi walaupun jelek juga tetap saudara saya, atau katanya orang Arab unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu zalim atau madlum, tolong. Gak ada kaitannya dengan kebenaran. Kebenaran gak punya saudara, kebenaran gak punya misanan, gak punya kakak, gak punya mantu. Kebenaran itu berdiri sendiri. Dan begitu juga dengan tadi yang saya ceritakan tentang Bani Israel. Mereka ini fanatik keluarga. Mereka menolak Nabi Muhammad karena bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Mereka menolak Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ummi. Ummi itu bukan Bani Israel. Ummi itu bukan ahlul kitab, bukan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Urusan Nabi yang bisa baca, bisa nulis. Al-Quran bagaimana dong nanti kalau kirim surat Nabi Muhammad pakai khotam? Bagaimana dong kalau nggak ngerti nanti dibohongin? Jadi ummi di sini ada yang mengatakan min Makkah. Makkah itu disebut Ummul Qura. Ada juga yang mengatakan laisa min ahli
besar, bukan turunan dari Bani Israil. Itu ummi. Auladi rahimahullah, orang Israel ini menolak kebenaran karena mereka menganggap saya walaupun benar jangan didukung, jangan diikuti. Ayat Al-Quran disebutkan, wa idza qila lahum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disebutkan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kalau dikatakan kepada orang-orang Bani Israel, berimanlah terhadap apa saja yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kalau diturunin kepada kita. Kalau bukan ke kita, bukan ke kami tidak akan beriman. Jahatnya Bani Israel. Dan mereka menolak Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad. Kita bisa lihat indikatornya, bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu membuat kesepakatan dengan Nabi Muhammad, piagam kota Madinah. Mereka langgar, mereka juga bersekongkol dengan kafir Quraisy, bersekongkol dengan yang lainnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka berapa kali berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Auladi rahimahullah yang terakhir. Kadang-kadang karena ego kita menolak kebenaran, karena ego, karena gengsi, atau karena ada sesuatu. Ada salah satu musuh kafir Quraisy, musuh Islam, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini suatu hari dia menyiapkan makanan. Begitu dia menyiapkan makanan untuk makan-makan, mengundang Nabi Muhammad. Diundanglah Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad. Uqbah bin Abi Mu'ayyid terpesona dengan jalannya, datangnya, karakternya Nabi Muhammad. Begitu duduk, beliau makan, diperhatikan sama Uqbah, sehingga Uqbah ini betul-betul terharu dan masuk Islam karena melihat dengan gaya karakteristiknya Nabi Muhammad SAW. Sopan, baik, selalu senyum. Uqbah tertarik dan akhirnya dia pun masuk Islam. Nabi Muhammad makan. Selesai Nabi Muhammad pulang, tiba-tiba Uqbah bercerita terhadap temannya, bilang bahwa saya Islam karena melihat Nabi Muhammad betul-betul orang baik dan lain sebagainya. Temannya ini mengatakan, ya Uqbah, engkau telah kesihir oleh Muhammad, engkau telah diganggu oleh Muhammad. Supaya menghilangkan sihirnya, kamu datang ke Muhammad, ludahin dia, cekek dia. Uqbah pun berpikir banyak. Gengsi dong, masa kamu sebagai tokoh di sini mengikuti Muhammad? Siapa kamu? Siapa Muhammad? Dengan bisikan-bisikan ini, Uqbah pun akhirnya berangkat menghampiri Nabi Muhammad SAW, meludahi Nabi Muhammad. Setelah meludahi Nabi Muhammad, posisi beliau lagi sholat, Uqbah ini mengikat sorbannya ke lehernya Nabi Muhammad dan menarik-nariknya sampai lehernya merah. Waktu itu ada sahabat Rasul menghampiri beliau, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Masa kalian akan membunuh seseorang yang menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhanku dan telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang sangat jelas? Uqbah berlepas. Kenapa Uqbah melakukan ini? Karena gengsi, karena berikut Nabi Muhammad dianggap du'afa, orang-orang yang lemah. Padahal dia sudah mengukur dengan logikanya bahwa Nabi Muhammad bersama kebenaran. Tapi Uqbah dia gengsi, egonya tinggi, mengganggu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Auladi rahimakumullah, di sini kita melihat ada peperangan yang hampir 1 tahun dari 7 Oktober sekarang tanggal berapa? 3 Oktober, lebih kurang 3 hari lagi 1 tahun antara Palestina dan Israel. Palestina diembargo selama lebih kurang hampir dari tahun 48 sampai sekarang, berarti 74 tahun. Dibunuhin, orang tuanya dibunuh, anaknya dibunuh, diracun, tidak boleh makan enak, air dibendung, makanannya banyak diambil, dijajah. Bukan seperti Belanda menjajah. Kalau Belanda menjajah kita masih bisa hidup. Ini tidak boleh hidup. Orang-orang Palestina ini negaranya sendiri sama Israel. Begitu mereka melakukan peperangan tanggal 7 Oktober, dianggapnya mereka sebagai teroris, dianggapnya mereka mengganggu negara Israel. Israel berhak untuk membela diri, padahal negara punya siapa? Punya Palestina. Palestina betul-betul mazlum, disiksa setiap hari. Kita hampir setiap hari melihat di TV-TV Arab atau TV-TV Indonesia pembunuhan. Sekarang bukan hanya Palestina, sudah menjalur ke Lebanon, ke Beirut, dibunuhin. Sudah 1.000 lebih orang-orang Lebanon yang terbunuh, anak-anak kecil, bukan tentara yang bukan tentara Lebanon, bukan tentara Hizbullah atau Hamas, tapi warga sipil. Mereka diharamkan untuk hidup. Kita melihat pemandangan dan Palestina itu adalah muslim, imannya begitu kuat. Dan di Palestina saking kuatnya, padahal istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh di depan mata kepala mereka. Mereka tidak ada yang gila, mereka tidak ada yang stres, tegar. Mereka selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita melihat di sana ada kebenaran. Kita melihat di Israel banyak kebatilan. Warga sipil kita dipertontonkan setiap hari, pembunuhan demi pembunuhan, kebiadaban. Banyak orang Palestina masih hidup digeleng sama tank wajah Israel. Dipertontonkan di dunia, tapi dunia terdiam semuanya. Tapi kalau kita melihat di Cina waktu itu hanya ada beberapa mahasiswa yang digeleng sama tentara Cina. Meledak ini orang-orang demo semuanya, mengecam Cina. Tapi Israel tidak ada yang mengecam. Kita malah melakukan normalisasi dengan Israel. Kita membeli produk-produk yang pro Israel. Kita masih minum di Starbucks, masih makan di McD, di KFC. Kita masih membeli produk-produk Unilever. Kita masih membeli produk-produknya untuk membeli senjataan dan membela Israel. Sekarang posisi kita di mana? Kita di kebenaran atau kita nggak bisa abu-abu, harus menentukan sikap benar atau salah. Walaupun sedunia ini mengecam kepada kita, walaupun sedunia ini mentertawakan kita, kita harus tetap bersama kebenaran. Kita harus khawatir terhadap diri kita. Kita harus khawatir pijakan kita di sebelah mana, di Israel atau di Palestina. Kita juga harus khawatir dengan keberadaan kita. Kalau kita memang secara ucapan kita pro Palestina, tapi kita masih banyak membeli produk-produk Israel, produk-produk yang mendukung Israel. Apakah betul kita ini bersama Palestina, bersama kebenaran? Hak asasi manusia seakan-akan tidak ada sekarang. Israel bisa apapun melakukannya. Malah
dengan propaganda Israel ya. Orang yang membantu Palestina dianggapnya ekstrim, dianggapnya teroris, dianggapnya nggak benar. Kita harus mengambil sikap. Biar dunia ini menganggap kita sebagai teroris, anggaplah kita sebagai orang-orang yang ekstrim, tapi kita harus tetap bersama kebenaran. Minimal kita membaikkan, mendoakan, mengecam. Di media sosial kita harus kecam. Jangan diam saja. Ini menunjukkan bukti kita, kecintaan kita kepada kebenaran, kepada Allah dan kepada Rasul. Karena Rasulullah ini menangis seperti tadi dibacakan, azizun alaihi ma'antum. Rasul ini merasa menderita melihat umatnya menderita. Kalau andai kata memang betul kita cinta kepada Allah, kalau andai kata kita ingin bebas dari api neraka, ingin selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, ingin sukses dunia dan akhirat, masuk surga, bela Palestina. Ini nyata kebenarannya. Bela Palestina, kecam Israel, jangan membeli barang-barang yang pro Zionis sebagai modal kita yang dapat kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa aku ya Allah ya Rasulullah selalu mendoakan saudara-saudara kami di Palestina dan di Lebanon, selalu memboikot apapun yang berhubungan dengan Israel. Auladi rahimakumullah, sekali lagi mulai dari sekarang kita harus boikot produk-produk Israel. Kita harus membenci kebatilan dan pro bersama kebenaran. Jangan kita ragu terhadap kebenaran, karena logika kita mengatakan bahwa Palestina itu bersama kebenaran. Israel kalau dibiarkan sekarang ini ke Palestina, sudah masuk ke Lebanon, sebentar lagi ke Suriah, sebentar lagi ke Mesir, dan mereka menyebutkan dan Israel raya sampai kemana? Mereka ingin mengambil Madinah, mereka ingin mengambil kota suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biarkan, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah dan Rasul? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada yang dapat diambil istifadahnya, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang dapat menyakiti hati antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.